Selamat siang Pak Yande. Selamat siang Bu Agung. Wah, tumben nih kita ketemu. Apa nih yang akan kita bicarakan? Aduh, begini Bu Agung. Saya menemui sedikit masalah Bu Agung. Saat saya melakukan penilaian, semua murid di kelas tuh memilih menggunakan media yang sama. Padahal nih, saya tuh sudah memberikan kebebasan menggunakan media untuk mereka. Oh, begitu. Hmm. Menurut Pak Yande, apa sih pentingnya kebebasan dalam pemilihan media saat pelaksanaan penilaian? Oh, begini Bu Agung. Kebebasan dalam pemilihan media saat pelaksanaan penilaian itu penting untuk bisa memaksimalkan potensi murid. Saya khawatir jika media untuk penilaiannya sama, maka ada murid yang tidak mampu ataupun tidak tertarik menggunakan media tertentu dan menjadikan dia tidak bisa mengekspresikan jawabannya, Bu Agung. Oh, nah, bagaimana tingkat keberagaman penggunaan media penilaian di kelas Pak Yande selama ini? Dalam mengajar, saya sudah menggunakan media yang beragam sih Bu Agung, mulai dari media gambar, audio, video, bahkan praktek langsung di kelas juga Bu Agung. Wah, menarik ini Pak. Nah, kalau lebih lanjut, saya ingin tahu bagaimana gaya belajar yang disukai murid Pak Yande selama ini? Murid saya memiliki gaya belajar yang beragam Bu Agung. Ada yang menyukai dengan media gambar, ada yang lebih cenderung mendengarkan penjelasan dari guru, dan ada juga yang menyukai praktek langsung. Nah, bagaimana daya tarik atau minat murid terkait dengan media-media yang Bapak contohkan tadi itu? Yang saya lihat sih mereka lebih tertarik pada praktikum kecil ya Bu. Walaupun gaya belajarnya auditori dan visual. Mungkin karena selama ini mereka belajar di rumah dengan metode daring, jadi metode praktikum itu jarang dilakukan. Oh ya juga ya Pak ya. Selama ini kan mereka daring ya. Ya, jadi begitu melihat praktikum, mereka lebih tertarik ke situ. Menurut Bapak nih, hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan untuk dapat mengenalkan media penilaian lainnya yang Bapak dapat lakukan di kelas? Untuk dapat mengenalkan media penilaian lainnya itu saya telah menggunakan berbagai media dalam proses pembelajaran sebelumnya. Saya juga telah mencontohkan media gambar, infografis, video pembelajaran, penggunaan PowerPoint, dan juga Canva. Wah, sudah beragam ya Pak. Nah, bagaimana cara agar media yang Bapak contohkan tersebut dapat diimplementasikan dalam penilaian hasil belajar berdasarkan minat anak? Saya akan coba sih menghubungi guru TIK atau guru kesenian ya, atau guru bahasa Indonesia mungkin, untuk mengetahui tingkat kemampuan murid dalam menggunakan media elektronik tersebut. Apakah ada yang bisa menggambar, kemampuan dalam mendeskripsikan sesuatu mungkin. Eh, nah, apa saja yang perlu Bapak siapkan sebelum menghubungi guru TIK, kesenian, ataupun guru bahasa Indonesia tersebut terkait upaya Bapak mensosialisasikan penggunaan media lainnya dalam penilaian hasil belajar? Apa ya? Saya akan mendata waktu luang guru-guru tersebut agar bisa berdiskusi lebih lanjut dan menyiapkan data gaya belajar murid untuk mengkonfirmasi kemampuan murid dalam pemilihan media yang sesuai dengan
gaya belajarnya. Nah, kapan Bapak akan menghubungi guru tersebut? Setelah saya mendata waktu luang beliau, atau saat beliau tidak mengajar, saya akan segera menghubungi mereka. Besok akan saya data jam mengajarnya dan mungkin setelah itu saya akan buat janji untuk ketemu dengan beliau. Baik, kalau begitu saya akan bertemu dengan Bapak akhir minggu ini untuk mengetahui perkembangan atas permasalahan ini. Semoga di akhir minggu ini hari Jumat ya Pak, Bapak sudah mendapat solusi yang terbaik. Baik Bu Agung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Aduh, saya yang terima kasih ini saya diajak diskusi, saya juga dapat tambah pengalaman ini Bapak. Selamat sore Bapak, terima kasih. Selamat sore, terima kasih kembali Bu Agung. Oke.